Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan dan juga masih memberikan kita umur yang panjang sehingga masih dapat bertemu pada bulan Ramadan tahun ini. Kemudian salat beriringi salam tidak lupa kita hadiahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 8 jenis rezeki yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita dalam kalamnya, yaitu Al-Quran, bahwasanya setidaknya ada 8 jenis rezeki yang Dia sediakan, yang Allah sediakan kepada kita. Yang pertama adalah rezeki karena usaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a." Artinya, dan sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan rezeki kecuali dengan apa yang diusahakannya. Artinya, rezeki yang kita dapatkan adalah sesuai dengan apa yang kita usahakan. Quran Surah An-Najm ayat 39. Yang kedua adalah rezeki karena bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkanmu, apabila engkau bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahnya. Akan tetapi kalau engkau tidak bersyukur, engkau kufur, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah rezeki karena menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum." Dan menikahlah yang masih lajang di antara kamu, kata Allah. Menikahlah yang masih single di antara kamu. Dan juga menikahlah orang-orang yang sudah memiliki kesanggupan di antara hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Iyakunu fuqara, kata Allah, apabila mereka yang ingin menikah itu masih dalam keadaan fakir, yughnihimullahu min fadlih, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezekinya kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesanggupan kepada mereka. Wallahu wasi'un alim. Maka sesungguhnya Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui keadaan hambanya. Quran Surah An-Nur ayat 32. Yang keempat adalah rezeki karena memiliki anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kalian takut kepada kemiskinan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada anak kalian. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka. Wa iyyakum, dan kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Quran Surah Al-Isra ayat 31. Yang kelima adalah rezeki karena istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka beristighfarlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dengan istighfarmu itu yang kau istighfarkan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bagimu hujan yang lebat dari langit. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan dengan istighfar yang kamu panjatkan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan hartamu dan Allah akan menambah anak-anakmu. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kepadamu kebun-kebun dan menjadikan bagimu sungai-sungai.
Quran Surah Nuh ayat 10-12. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keenam, yang merupakan bagian daripada rezeki yang Allah jelaskan dalam Al-Quran adalah rezeki karena bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 ranting, dan kemudian di setiap rantingnya ada 100 buah. Artinya, ketika kita berinfak di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, akan membalasnya setidaknya dengan 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah memberikan balasan bagi siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketujuh, yang merupakan bagian daripada rezeki yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran adalah yaitu rezeki dari hal yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikannya jalan keluar dari segala urusan kesulitan dalam kehidupannya di dunia. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Artinya ketika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari hal yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi segala kebutuhan kehidupannya. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah lah yang mengatur segala urusan. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara, maka sesungguhnya Allah telah memberikan ketentuan-ketentuan terhadap segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedelapan adalah rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada sesuatu pun yang melata di atas bumi, tidak ada sesuatu pun yang bergerak di atas bumi, tidak ada sesuatu pun yang masih hidup di atas bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menentukan rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan dia mengetahui tempat kediamannya, dan juga Allah Maha mengetahui tempat di mana penyimpanannya. Semuanya telah tercatat dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah 8 jenis rezeki yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Semoga di dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini, yang mana pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala-pahala kita, dan Allah mengijabah doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk memaksimalkan rezeki-rezeki yang disediakan Allah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.